Halo Sobat Tojek. Kalau kalian sedang mencari sebuah micro SUV yang terasa seperti satu mobil satu kelas di atasnya, maka mobil yang satu ini seolah gak punya lawan di kelasnya. Ini adalah Suzuki Fronx, sebuah micro SUV terbaru dari Suzuki Indonesia yang sebenarnya kita udah pernah review secara singkat waktu itu di sebelah sini. Tapi waktu itu baru Revian yang mereview karena kesempatannya juga sangat terbatas sekali, cuma 30 menit kalau nggak salah gitu ya. Nah kali ini kita sudah bersama Suzuki Fronx yang bisa kita review secara mendalam dan sampai ke rasa berkendaranya. So, gimana sih SUV kompak terbaru dari Suzuki yang konon sangat game changer di kelasnya ini? Penasaran? Yes, mobil ini tuh kayak agak nggak adil sama rivalnya gitu ya. Karena mobil ini tuh dipiting melawan Toyota Race, Daihatsu Rocky, Honda WRV, dan lawan-lawannya. Padahal mobil ini sebenarnya lawannya tuh Honda HR-V, Hyundai Creta gitu ya. Jadi harusnya ini satu kelas di atasnya rasanya. Tapi kayak gimana rasanya? Dan seirit apa kita bisa push mobil compact SUV hybrid terbaru dari Suzuki ini? Konon katanya bisa tembus 40 km per liter lebih. Benarkah? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Yes, Suzuki Fronx akhirnya kita berhasil mendapat unit untuk kita mengulas mobil ini secara lugas dan lengkap seperti biasa di Laknat Soto Jangki. Nah, mobil ini seperti yang waktu itu kita bilang dari awal gitu ya, itu kayak sebenarnya agak sedikit unfair lawan rival-rivalnya. Kenapa unfair? Karena ini tuh mobil satu kelas di atasnya, tapi dipiting dengan lawan satu kelas di bawahnya. Kan Suzuki menjual ini untuk bertarung melawan Toyota Race, Daihatsu Rocky, Honda WRV, Kia Sonet, Hyundai Venue, dan teman-temannya yang berada di kelas micro SUV kecil gitu ya. Tapi secara logika ini kan adalah sebuah Baleno Cross, yang dimana Baleno Cross itu harusnya lawannya Yaris Cross, yang artinya dia sekelas dengan Yaris Cross, HR-V, dan kawan-kawannya di kelas compact SUV, kereta gitu-gitu ya. Makanya kalian beli mobil ini itu kayak dapat mobil yang satu kelas di atasnya gitu kan. Logikanya seperti itu. Sebelumnya Revian sudah mewakili Laknat untuk mereview mobil ini di video yang sebelah sini, tapi kan singkat banget, waktu itu cuma dikasih waktu kurang lebih 30 menit untuk gedebak-gedebuk nge-review mobil ini gitu. Sekarang kita akan kupas tuntas jauh lebih lengkap, termasuk rasa berkendaranya, dan kita akan tes irit juga. Dan semua unit ini thanks to Mas Wisnu dari Suzuki BIT MT yang udah ngizin kita untuk minjam unitnya untuk kita ulas secara lengkap. Kalau kalian tertarik dengan pembelian Fronx atau Suzuki apapun juga, kalian bisa kontak Mas Wisnu atau teman-teman kita di BITMT di Instagram sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini, atau cek kolom deskripsi bawah untuk langsung kontak ke beliau juga, karena seperti biasa Suzuki, diskonnya langsung gede, langsung 2 digit dari launching, termasuk Fronx ini juga. Tentunya diskonnya juga pastinya luar biasa. Oke, kita bahas dulu Suzuki Fronx ini. Mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Antena dia sudah shark fin di bagian atas, dan untuk beberapa varian kayak contohnya GX, SGX itu ditawarkan dengan warna two tone. Kalau atapnya kalian pilih yang warna hitam, tentu saja antenanya ikutan berwarna hitam. Nah, dia udah ada integrated roof spoiler di bagian sini kan, third brake stop lamp yang sudah LED, kaca udah ada di fogger, dan juga wiper sudah ada di bagian belakang sini. Nah, di bagian bawah ini didominasi dengan LED bar menyeberang yang tentunya di Baleno sebelumnya tidak ada gitu ya. Jadi ini sekarang tampangnya kelihatan lebih lebar dibandingkan sang adik. Dan untuk logo-logoan, grime gua ya kalau ngelihat badgingnya ya, ini badging Fronx itu kayak mepet banget gitu ke bagian stop lampnya. Kayaknya kalau ditaruh bawah sini bakal lebih proper gitu, karena ini kayak terlalu mepet banget. Tapi ya udahlah, itu cuman nitpicking aja. Bumper bawah dia juga didominasi dengan warna body color di bagian sini dengan mata kucing berbentuk vertikal seperti ini, dan juga untuk bagian bawahnya tetap ada cladding-cladding besar khas dengan sebuah crossover. Nah, bicara soal taillights, ini nih yang gue suka, karena taillightsnya dia sudah full LED. Pertama-tama lampu senjanya dia berupa LED bar yang menyeberang seperti ini ya. Ini keren sih kalau malam jujur. Nyalanya juga rata, nggak kayak beberapa kompetitornya yang agak redup-redup di tengahnya gitu ya. Nah, ini pun juga dari lampu rem sampai lampu sen dan juga lampu mundur sudah full LED semua. Berlanjut ke bagian samping,
Memang secara dimensi ini Fronx memang mirip ya dengan adiknya yang versi hatchback, yaitu Suzuki Baleno. Dari panjangnya dia di 3.995 mm dengan lebar di 1.795 mm dan tinggi di 1.550 mm. Yang artinya dia hanya sedikit lebih gede dibandingkan Baleno. Di bagian samping kalian bisa melihat roofline yang menukik ala-ala coupe yang kata mereka kan ala coupe SUV gitu, dan di atas pun kalian dapat roof rail berwarna silver yang plastik. Jadi ini untuk hiasan aja. Tapi untuk pembelian SGX kalian sudah dapat aksesoris beberapa yang included, kayak contohnya talang air ini yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Di bawah kalian dapat kelading-kelading mulai dari over fender sampai ke side body molding, dan juga ada lagi aksen warna silver yang menjadi underguard side skirt bawahnya. Door handle dia sewarna body aja, dan dia model grip type seperti ini, jadi tradisional, tapi dia udah ada akses keyless entry, jadi buat keluar masuknya tinggal pencet tombol aja. Dan untuk bagian spion, nah dia nggak dimount di pilar, dia dimount di body, jadi model pedestal bisa ditarik ke belakang sedikit sehingga blind spot di pilar depannya bisa lebih minimal. Spionnya nggak ikut ke warna body, kalau kalian ambil two tone dia ikut ke warna atap, jadi spionnya berwarna hitam seperti ini. Ini pun udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein juga di bagian sininya, dan di bawahnya ada kamera 360 yang ada di varian ini. Jadi udah lengkap fiturnya gitu ya. Termasuk karena dia udah punya ADAS berupa Suzuki Safety Support, di sini juga udah ada blind spot warning yang menyatu ke bagian kacanya. Dan warna ini tentunya ini loh warna baru, warna flagship dari Fronx yang mereka sebut bluish gray, warna kayak abu-abu biruan gini ya. Kayak cukup lucu sih warnanya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Suzuki Fronx. Nah, secara ukuran pelek, ini aja diameternya masih sama nih sama adanya, yaitu Baleno di ring 16 inci. Agak kecil memang untuk ukuran sebuah compact SUV, tapi lagi-lagi ini kan masuk ke satu kelas bawahnya. Sepertinya ring 16 masih cukup normal. Dan ini sendiri, modelnya flower design seperti ini, kayak yang gue bilang ring 16 inci dibalut dengan ban yang sebenarnya udah lumayan secara bawaan. Dia pakai Goodyear Assurance dengan ukuran 165/60 R16. Ya, profil 60, jadi masih cukup tebal untuk jalanan Indonesia. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Bahkan untuk soal safety, ini kan dia sudah dilengkapi dengan Suzuki Safety Support. Menjadi mobil pertama Suzuki di Indonesia yang dapat ADAS. Jadi safety-nya udah sampai active safety juga. Jadi udah nice. Oke, sampai kita bagian fascia depan dari si Suzuki Fronx. Dan di bagian depan sini kalian mungkin akan mendapat sebuah kemiripan desain dengan kakaknya, yaitu Suzuki Grand Vitara. Karena memang secara global design language Suzuki itu sekarang sudah mengadopsi desain yang seperti ini gitu ya. Nah, di bagian depan sini kalian dapat grill yang finishingnya lagi-lagi sudah piano black, jadi nggak pakai plastik murah di sini, dengan emblem Suzuki di tengah, dan juga ada hiasan chrome yang menyambung ke bagian lampu bagian atasnya sebelah sininya. Di bagian bawah airdam memang masih plastik, tapi itu wajar, lagi-lagi ketemu dengan desain kelading-kelading hitam di bagian sini. Tapi lagi-lagi karena ini varian SGX, di bagian bawah selain dia ada dapat underguard warna silver, juga dapat tambahan jenggot ya berwarna gunmetal lagi-lagi seperti ini. Ini add-on aja di SGX kedapatan ini. Bumpernya juga sangat sculpted sekali ya, dari bagian pipinya di sini ada tarikan garis yang nge-housing lampu utamanya, karena Fronx ini juga seperti Grand Vitara, jadi lampu utamanya justru di bagian bawah. Di bagian atas ini lampu untuk DRL dan lampu senja dan lampu sein. 3 buah LED yang menjadi signature Suzuki kekinian. Jadi kayak agak kayak Peugeot gitu ya, tapi keren sih menurut kita. Nah, jadi DRL, lampu senja, lampu sein di atas ini. Untuk main beam dan high beam, dia di bagian bawah sini. Ada 3 buah cluster multi-reflektor LED yang menurut kita udah cukup terang, dan karena dia Suzuki Safety Support, dia juga sudah ada auto high beamnya. Dan untuk safety di depan, dia juga udah ada millimeter wave radar. Yes, jadi dia nggak pakai ADAS yang camera base aja, tapi bahkan dia ada millimeter wave radar di bagian tengah grillnya sebelah sini untuk memastikan kehalusan di sistem adaptif cruise controlnya. Tapi tentunya kamera juga masih ada di bagian atas ini, lagi-lagi untuk keperluan Suzuki Safety Support ADAS-nya. Dan secara overall, desain Fronx ini menurut kita sudah memberikan kita kayak semacam nostalgic gitu ya. Karena gue ngeliat mobil ini, justru teringat dengan mobil Suzuki lawas yang dulu pernah gue coba ya, atau gue punya bahkan, yaitu Suzuki SX4 crossover, the first crossover in Indonesia. Ini kayak spiritual suksesornya gitu, bentuknya ala-ala hatchback yang ditinggiin, tapi dengan karakter sebuah SUV kompak.
Oleh karena itu, mari kita tukeran bentar bersama Ikai, di mana dia akan mengobrol bersama dengan Mas Wisnu dari Suzuki BITMT mengenai promo dan diskon Suzuki yang pasti kalian gak mau ketinggalan. Lanjutin, Kai. Nah, sekarang bersama si Suzuki Fronx ini, gue bersama ini dari Suzuki BITMT. Nah, gue pengen tahu nih apa aja sih promonya, apanya segala macam. Mendingan kita langsung aja panggilin Mas Wisnu dari Suzuki BITMT. Halo, apa kabar? Sehat-sehat, ketemu lagi. Nih, pengen tahu, ini mobil ada berapa tipe sih sebenarnya? Mobil ini ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Ada apa tipe aja? GL, GX, dan SGX. Oh, harganya? Harganya pastinya nggak terlalu mahal. Pastinya nggak terlalu mahal Yang ya? pertama itu yang GL manual itu 259, Mm-mm. yang GX manual itu 276, Ya. SGX yang single tone, yang otomatis 319, 900. 319.900 dan juga udah pasti ada promonya dong. Sudah pasti ada promo. Promonya apa nih? Pengen tahu nih. Iya, promonya kalau untuk yang di Suzuki sendiri, yang pertama kita dari Suzuki Finance ya. Suzuki Finance pasti kita fast approval. Fast approval. Ya, jadi untuk kredit itu kita cepat lah. Jadi kita nggak usah nungguin misalnya kayak, aduh mas berapa hari lagi ya baru keluar gitu, nggak bisa. Langsung bisa di tempat juga gitu approval. Keren juga. Terus ya. untuk DP mulai dari 20%, Mulai dari 20%. tenor juga sampai 8 tahun. Tenornya bisa sampai 8 tahun. Jadi kayak pengen cicilan lebih murah gitu, pengen 8 tahun gitu bisa. Tapi kalau mau test drive harus kemana sih Mas Wisnu? Test drive ya bisa kita bawain ke rumah juga bisa. Oh jadi nggak harus ke MT Haryono aja, tapi bisa dibawain ke rumah auto jangkis semua? Betul. Nice banget. Jadi kalau misalnya pengen nyobain ini mobil, langsung aja hubungin Mas Wisnu yang ada di sini nih nomornya. Ya, betul. Atau Instagramnya sebelah sini. Ya, betul. Nah, Instagramnya sebelah sini. Dan selain ini pastinya banyak promo yang lainnya dong. Dari semua Suzuki yang lainnya gitu, line up Suzuki-nya ya. Ini kalau garansinya gimana sih? Garasi tetap kita garansikan ya, semua dari baterai. Baterai kita garansi 8 tahun atau 160.000 km. Oh 8 tahun atau 160.000 Ya. kilometer. Oke. Terus sama kita juga free jasa. Plus oli juga. Free jasa 6 kali, free olinya 5 kali. Free oli 5 kali. Berarti kalau misalnya 6 bulan sekali, let's say 5.000 kilo, 6 bulan gitu. 10.000. 10.000. Jadi ya nggak bolak-balik ke bengkel balik terus bengkel ya, Karena 10.000 waktu baru ya. ganti. 10.000 baru ganti. Tinggal isi bensin aja Bang. Isi bensin dong sama bayar pajak dong. Iya, tentunya. bayar pajak. Sama satu lagi, berarti kalau selain Fronx ini kalau mau test drive juga bisa ya? Semua unit tipe kita ada lengkap ya. Semua lengkap. Kalau nggak keburu ke BITMT, langsung aja hubungin Mas Wisnu untuk ke rumah auto jangkis semua untuk test drive. Siap. Gitu. Oke, makasih Mas Wisnu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya memang tertarik langsung aja ada di kontak sini sekali lagi. Yes, untuk itu sekarang kita kembalikan lagi review interiornya ke Opon. Oke, sebelum kita bawa dia jalan untuk mengarungi kota Bandung, kita bahas dulu mengenai si interior dari Suzuki Fronx. Pertama-tama dari pintunya, cukup berat, ya, karena lagi-lagi kan walaupun mobil ini CBU India yang udah terkenal berat, tapi kan dia juga dipasarkan di Jepang. Jadi standarnya memang agak berbeda mungkin ya. Jadi sudah solid banget. Dan kan disambut dengan sebuah karpet yang beremboskan Fronx di bagian sini. Oke. Tuh, tutup itu juga solid banget, blek gitu ya. Nah, seperti itu. So, gitu juga guys, rasa duduk di baris pertama dari si Suzuki Fronx tipe SGX Mild Hybrid. Sebelum kita bahas interior dan beda apa yang di sini, seperti biasa kalau kalian suka dan karena kami bakal kalian support, kalian share, klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa main-main ke Instagram kami juga di @laknas_aj untuk info otomotif masih menghibur kalian semua. Dan juga kita udah punya website, kalian bisa cek di www.laknats.co.id untuk informasi dan berita terbaru yang ada di dunia otomotif di Indonesia. Oke, kita kenalan dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini, iya jadi kayak key fob Suzuki kebanyakan lah ya, seperti ini gitu. Di baliknya ada logo Suzuki, walaupun ada yang sedikit annoying, ntar gue jelasin. Tapi sisanya dia udah ada tombol lock dan unlock, udah sesimpel itu aja. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Suzuki Fronx. Nah, pertama-tama dari dashboardnya, build quality, materials. Memang ini rata-rata masih hard plastik gitu ya, tapi di kelas ini di harga segini itu masih wajar banget. Tapi at least seperti plastik mobil-mobil India yang kita tahu, ini kan plastiknya tuh kayak tebel-tebel semua gitu ya. Jadi terasa sangat kokoh dan solid sekali. Dan di sini ada banyak permainan warna sebenarnya, hitam, ada gloss silver, sampai ada coklat di bagian bawah sini yang sampai ke jok-joknya yang bikin dia terasa berbeda nuansanya dan lebih premium. Nah, di sini ada glove box yang memang belum soft opening, tapi ya well, ya oke lah. Nah, beralih ke bagian tengah, kalian dapat sebuah head unit berukuran 9 inci touchscreen pastinya
Yang ini mirip sebenarnya dengan head unit yang ada di kakaknya, yaitu Grand Vitara. Bahkan kalian bisa kontrol kendaraan juga dari sini, mulai dari buka kunci pintu, AC mode, indikator, itu semua bisa dilihat di sini sampai ke warning-warningnya juga. Ke bagian bawah kalian dapat panel AC yang cukup kecil di bagian tengah dengan tombol hazard juga. Dan kita masuk ke bagian climate controlnya, yang lagi-lagi mirip dengan climate control kebanyakan Suzuki. Toggle switches kayak gini, di kiri untuk fan speed, di bagian kanan untuk temperature. Dan kalau kita naikin temperature-nya, dia masih tembus lebih dari 32 derajat Celcius, yang artinya dia masih ada heaternya. Iya, yes, tidak di spec down ya. Benar-benar full spec. Nah, ke bagian bawah sini, kalian juga ada kontrol lagi untuk kayak contohnya air circulation, sampai front dan rear defogger, serta arah sembur AC yang lengkap. Ke bawah, kalian dapat 12 volt socket buat kalian colok-colok adaptor untuk charging dan lain-lainnya. Dan juga di bagian kanannya ada konektivitas USB untuk keperluan multimedia kalian. Di bawah, ini juga untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan Qi wireless charger. Jadi kalau kalian taruh handphone kalian di sini, nah dia otomatis akan ngecas. Jadi udah canggih, ada 2 buah cup holder. Dan juga transmisinya ini memang otomatis ya, tapi tidak seperti beberapa rival di kelasnya. Dia tidak pakai CVT, jadi dia pakai torque converter. PRND ada M karena dia bisa manual shifting langsung dari pedal shifter di bagian balik kemudinya. Ini bikin dia terasa lebih asik dan dia butuh sebenarnya, karena jujur mesinnya tenaganya agak kecil. Ntar kita bakal jelasin di bagian berkendaranya. Jadi pedal shifter ini butuh buat kalian nanjak-nanjak dan sejenisnya. Belakangnya parking brake masih model manual alias otot, dan juga kalian dapat armrest yang ini extendable. Jadi kalau kalian extend ke depan, ini enak banget buat kalian nyetir santai dalam kota. Di dalamnya ini juga ada glove box buat kalian nyimpen-nyimpen beberapa hal lagi, console box. Nah, joknya ini juga enak nih, karena joknya sendiri kombinasi antara fabric dengan kukulitan. Di bagian tengah yang kalian dudukin backrest dan backrestnya ini, dia fabric. Jadi nggak panas pas kalian tinggalin mobil di tempat yang terik seperti ini. Sedangkan di bagian pinggir-pinggirnya sampai ke bagian headrest, ini dia kukulitan, menambah kesan premiumnya. Kombinasi warnanya lagi-lagi hitam dengan warna coklat ya. Jadi enak. Pengaturan jok memang semua masih manual, tapi sudah lengkap mulai dari sliding sampai reclining sampai seat height adjuster model pompa juga ada di sini. Jadi udah bisa menemukan posisi mengemudi yang cukup ideal. Setirnya secara bentuk dia mirip dengan setir Suzuki lainnya. Jadi dia flat bottom, sudah dilapis kulit seperti ini. Aksennya dia piano black dan dia bisa diatur untuk tilt dan juga teleskopik. Jadi udah lengkap banget, udah nice gitu. Nah, di setirnya klakson di tengah suara seperti ini. Oke. Nah, di bagian kanan kirinya ini tombol udah lengkap banget, karena selain di kiri kalian dapat audio steering switch, kalian juga dapat tombol beberapa untuk Bluetooth connectivity kayak ngangkat telepon, matiin telepon sampai voice command. Nah, di bagian kanan sini nih yang buat mobil ini jadi mobil Suzuki paling canggih yang bisa kalian beli di Indonesia, karena nggak sekedar cruise control saja, tapi di sini sudah adaptive cruise control lengkap dengan lane keeping assist di bagian bawah sininya. Jadi Suzuki safety supportnya udah benar-benar melampaui kecanggihan rival-rivalnya yang nggak punya lane centering. Mobil ini dia punya lane centering, jadi tetap bisa menjaga mobilnya di tengah lajur dan bahkan sedikit corrective steering untuk mengikuti lajurnya. Jadi udah nice. Di balik setirnya kayak gue bilang pedal shifter, lampu sudah auto, wiper belum tapi normal. Lanjut ke bagian depan, speedometernya lagi-lagi mirip seperti kebanyakan Suzuki lainnya, yang dimana untuk speed dan RPM-nya dia masih analog dials, tapi desainnya cukup futuristik ya, kita suka karena dia 3D dial seperti ini dan dia ada aksen warna biru-birunya. Sedangkan di bagian tengah ini sudah MID full color yang ngedisplay lengkap banget, mulai dari contohnya engine, motor, battery display sampai untuk display ADAS gitu-gitu, semua juga sudah bisa ditampilkan di bagian sininya. Jarak ke depannya gini-gini semua bisa kalian kontrol. Jadi benar-benar udah lengkap lah untuk informasinya. Ke bagian atas, kalau kalian nggak mau ngeliatin speedometer, ini mobil pun sama seperti Baleno juga sudah dilengkapi dengan head up display yang bisa kalian tutup dan bisa kalian buka. Kalau kalian misalnya matanya lagi lelah, bisa kalian tutup seperti ini dan dia akan masuk. Tapi kalau kalian misalnya lagi siang-siang, pengen ngeliat informasi langsung di hadapan kalian ala-ala pesawat jet gitu ya, ini bisa kalian naikkan seperti ini, jadi lebih praktis. Nah, ke bagian door trimnya juga memang di atas itu masih hard plastic, tapi tempat kalian taruh tangan, armrestnya itu sudah
empuk berwarna coklat, lagi-lagi dengan real stitching. Kemudian untuk bagian power window, memang dia autonya baru untuk sisi driver saja, tapi at least dia sudah auto up and down, jadi udah nice. Dan ke bagian bawah juga kalian dapat door pocket dan speaker seperti mobil pada umumnya. Ke bagian atas, di sini tengah, kaca tengah masih day night view-nya manual, tapi lagi-lagi normal di harga segini. Dan untuk urusan overhead console, hanya menghousing 2 buah lampu yang memang masih halogen. Dan juga di bagian sun visor-nya, untuk bagian sisi pengemudi dia polos, tapi untuk bagian sisi passenger, dia udah dapat kaca buat kalian ngaca seperti ini. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Suzuki Fronx. Pertama-tama dari pintunya, yang memang berasa sedikit lebih enteng dibandingkan depan, tapi ini tetap masih lumayan solid. Dan terbukanya ini hampir 90 derajat. Jadi untuk akses ke baris kedua, ini terasa sangat mudah gitu ya. Nah, kita masuk. So, begini aja terasa duduk di baris kedua dari si Suzuki Fronx. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki 7 jari. Iya, jadi rata-rata orang Indonesia masih muat di sini tanpa masalah, dan kaki pun masih bisa sedikit dimolosin ke kolong jok depan. Walaupun di tengahnya ada apar ya, tapi kaki kalian masih bisa molos di bagian kanan dan kirinya, jadi kalian duduk masih bisa selonjoran. Headroom, karena dia nggak ada panoramik atau gimana, headroomnya pun masih oke lah untuk desain ala kukupean kayak gini. Gue masih ada sedikit 4 jarian ke bagian atap, jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia bisa muat, gak ada masalah. Dan jok belakangnya juga sama seperti yang depan, jadi dia kombinasi antara kukulitan dengan fabric. Untuk bagian backrest dan bagian backrest ini dia fabric, jadi nggak terasa panas pas kalian tinggal. Tapi untuk bagian pinggirnya dan sini-sininya tetap dapat aksen berwarna coklat sama seperti di depan. Kalian juga dapat ISOFIX tethering point untuk kalian colokin child seat kalau kalian pengen butuh bawa anak kecil. Dan juga kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable di bagian belakang sini. Jarang nih, biasa kan hanya 2. Yang tengah ini juga bisa dinaikin. Jadi kalau kalian misalnya ke bagian duduk di tengah, kepala masih bisa bersandar dengan baik di sini. Walaupun memang di sini lantainya nggak completely flat floor ya, jadi masih ada sedikit hump di sini, tapi humpnya nggak terlalu mengganggu, masih bisa taruh kaki dengan aman. Nah, soal penyimpanan, di sini juga ada seat back pocket, namun hanya di bagian sebelah kiri saja. Dan fitur di belakang sini juga ada AC. Ya memang AC-nya ini ngikutin yang depannya secara settingannya. Kalian hanya bisa menutup dan membuka saja di bagian belakang sini. Dan juga kalian dapat 2 buah USB charging port di bagian belakang sini yang bisa kalian pakai. Yang satu Type A, yang satu Type C untuk nge-charge gadget kalian. Dan pas di-charge, ini ada tempat penyimpanannya juga di bagian bawah untuk kalian taruh di sini. Airbag dia pun sudah lengkap dari bagian depan sampai ke bagian side airbag sampai curtain airbag. Ini pun juga sudah aman banget. Dan ke bagian atas kalian dapat 1 buah dome light dan juga grab handle untuk kalian pegangan. Dan yang bikin Fronx ini kabinnya terasa lebih lega adalah adanya kaca ketiga di bagian belakang sini. Jadi benar-benar light tuh bisa masuk ke kabin walaupun dia modelnya coupe seperti ini. Jadi dia nggak terasa claustrophobic sama sekali. Nah, sekarang mendingan kita ngomongin terus secara statis. Kita lanjut aja ke rasa berkendaranya. Kayak gimana sih nyetir Fronx? Dan apakah betul bisa tembus lebih dari 40 km per liter? Yuk kita bawa jalan. Nah, Tojangki Zaira, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari si Suzuki Fronx. Mobil yang udah gak sabar banget pengen gue cobain. Semenjak waktu itu gue tinggal ke Shanghai pada saat Rivian mereview static review dari mobil ini di Bridgestone Proving Ground. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit tuh ya mengenai eksteriornya, interiornya, lebih ke buat reminder aja. Nah, sekarang memang di review kali ini karena kita sedang berada di acara Suzuki Media Test Drive Fronx 2025 yang berlokasi all the way di Bandung, kita akan lebih fokus ke rasa berkendaranya. Sebelum itu, di sini kita juga memang disediakan banyak sekali unit Suzuki Fronx yang bisa kita cobain, tapi memang kita udah di set ya mobil yang mana. Nah, untuk kita mendapat bagian mobil Fronx nomor 4 yang merupakan Fronx tipe SGX alias tipe yang paling atas. Di sini jadi ada varian yang GL, ada yang varian GX, tapi memang yang paling banyak adalah varian yang SGX yang mesinnya Smart Hybrid ya, karena kan itu volumeternya juga gitu ya. So, kita dari tim 4 berisikan tim yang tentunya sangat familiar karena lo lagi gitu kan. Halo. Nah, jadi di tempat ini kita terdiri dari gue mewakili Laknat, ada Aipang mewakili berkendara, ada Narendra mewakili setir kanan, dan ada
Mr. Master Ambi Eja RFR dari CVT Indonesia. Nah, kita pergantian untuk mencoba Suzuki Fronx ini dengan rute yang sangat beragam karena kita berangkatnya kan kita naik bus dari Jakarta. Jadi kita starting point-nya memang sudah di Bandung. Di tepatnya di Suzuki NJS ya, seperti itu. Tentu saja kita bahas dulu esensialnya, spek and tech-nya. Seperti yang gue bilang, Fronx itu kan ditawarkan dengan 3 varian. Ada yang GL, ada yang GX, dan ada yang SGX. Nah, untuk varian yang ke atasnya, yang kita coba ini, dia yang Smart Hybrid. Jadi untuk varian bawah tuh ada yang mesinnya tuh masih yang pakai K15P gitu ya. Sedangkan yang ini, dia sudah pakai K15C. Jadi sudah dual jet. Dan dia sendiri, memang itu kode mesin yang di-share dengan Suzuki Grand Vitara selaku kakak dari mobil ini ya. Karena kan ini sebenarnya seperti Grand Vitara yang digepengin gitu kan. Tapi walaupun kode mesinnya sama, kubikasinya pun sama 1500 cc, tapi ada perbedaan tenaga antara si Fronx ini dengan si Grand Vitara. Karena tenaga di Fronx ini tuh di-detune gitu ya. Dia menjadi 101 horsepower, torsinya juga di 137 Nm. Apakah dampaknya signifikan? Karena kan di Fronx ini memang bodinya juga lebih kecil sih dibanding Grand Vitara gitu ya. Nah, kita bahas dulu rasa berkendara dari Suzuki Fronx ini, mulai dari hal-hal positifnya yang kita suka. Performa. Ini mungkin jadi salah satu poin yang banyak bikin penasaran. Memang di tes kali ini kita tidak ngetes 0 sampai 100-nya karena kita lebih ke arah keliling kota gitu ya, jalan-jalan mencoba rute-rute yang berbeda. Memang tapi kalau kita rasakan dari tarikannya misalnya ya mobil ini bukan mobil yang didesain untuk spirited driving. Ya iyalah, ini kan sebuah compact urban SUV gitu ya. Jadi bukan mobil buat kalian kencang-kencangan. Tapi kalau kalian buat pakai dalam kota seperti ini, buat manuver dan lain-lain, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Tapi tentunya sisi positif dari detune tenaga ini dan juga adanya sistem mild hybridnya pastinya adalah konsumsi BBM-nya. Dan kita pun sudah mencoba mobil ini untuk di 2 skenario. Di skenario yang pertama itu kita nyetir biasa aja, itu di hari pertama. Dan itu pun sudah lewatin rute yang meliku-liku, meliuk-liuk semua gitu ya. Di rute yang biasa itu kita mencatat pada saat kita sampai ke tujuan, itu di sekitar 12 km per liter. Yang menurut kita oke lah ya, rute kombinasi udah macet-macetan, udah tol-tolan segala macem, naik turun bukit gitu ya. 12 km per liter lebih itu udah cukup. Tapi pada saat kita tes di hari kedua di Efficiency Challenge, itu kita eco driving full dan itu kita berhasil mencatat angka up to 26 km per liter lebih. Yang artinya memang ada trade-off-nya dari tenaganya yang biasa saja itu gitu, yaitu konsumsi BBM alias efisiensi yang memang nyata iritnya. Jadi beneran terasa. Kemudian bicara soal spirited driving, walaupun secara performa mesinnya dia B aja, tapi yang kita suka justru dari segi kaki-kakinya. Kenapa? Karena mobil ini kan memang dia adalah kayak jack up Baleno gitu ya. Ya, lebih tinggi dari Baleno dan punya ground clearance yang lumayan mumpuni untuk sebuah coupe SUV ala hatchback tinggi. Tapi pada saat kita pakai di jalan-jalan yang misalnya rusak atau kita punya ketemu polisi tidur yang tajam gitu-gitu, dia bantingannya cukup empuk untuk bikin kabinnya itu nyaman. Jadi orang mau duduk di depan maupun duduk di belakang, itu pun dua-duanya terasa sangat nyaman. Namun, walaupun bantingannya cukup agak empuk dan peredamannya baik, kalau kita misalnya bawa dia untuk spirited driving lewat jalan winding road gitu-gitu, itu mobilnya tuh body roll-nya minim. Nah, itu yang bikin kita kaget. Biasanya kalau mobil di set nyaman, di set empuk, pasti oleng gitu kan. Tapi tidak dengan Fronx ini, karena dia tetap terasa compose. Kita pede untuk bawa mobil ini di jalan yang meliuk-liuk tanpa takut mobilnya understeer atau takut mobilnya keluar jalur gitu ya. Jadi benar, kita agak kaget di sisi itunya. Kaki-kakinya itu menurut kita oke settingannya ini, bagus gitu. Kemudian kalau kita bicara soal posisi mengemudi dari mobil ini juga menurut gue pas. Kenapa? Karena
dia kan manual adjustment di bagian joknya gitu ya. Bisa kalian maju mundur, rebah tegak, dan juga naik turun. Di posisi dia yang paling rendah kayak gue sekarang nih, gue posisi paling rendah, ini dashboardnya itu rata sama leher gue. Yang artinya kalian bisa duduk dengan gak terlalu tinggi. Ala-ala hatchback murni gitu ya. Karena dan again ini kan jack up Baleno gitu. Tapi kalau kalian pengen duduk dengan cukup tinggi, dengan posisi mengemudi ala-ala crossover atau ala SUV, ya itu juga bisa. Jadi sesuai dengan keinginan kalian aja mau seperti apa. Cukup fleksibel. Dan kalau misalnya kita bicara visibilitas, ini juga walaupun dari luar kelihatan cukup gepeng gitu ya mobilnya. Karena kan ya kayak Grand Vitara geprek gitu. Tapi kaca depan cukup substansial, kaca samping cukup substansial, kaca belakang yang terlihat landai dari luar, itu pun pas kita di dalam tetap bisa memprovide visibilitas yang sangat oke. Jadi ya udah enak visibilitasnya. Dan bicara soal teknologi, kan gue juga udah bilang tadi di intro bahwa ini adalah Suzuki paling canggih yang ada di Indonesia saat ini. At least yang baru gitu ya. Karena ini merupakan produk Suzuki pertama, produk SIS pertama yang sudah disematkan sistem ADAS. Iya, akhirnya Suzuki ADAS-nya sampai ke Indonesia. Yang mereka sebut Suzuki Safety Support. Jadi memberikan kalian support, dukungan moral gitu ya. Supaya kalau kalian misalnya di jalan tuh kayak merasa ngantuk, terus kayak tidur siang, terus kayak tidur lu bayi tidur siang gitu kan. Itu kayak langsung bangun dan kalian akan langsung sigap pegang setir lagi gitu. Tapi pada saat kalian sedikit sebelum terlelap itu masih bisa dibantu karena sistem ADAS-nya sendiri lengkap sampai dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist. Jadi udah cukup oke. Oke banget bahkan untuk sebuah ADAS pertama dari Suzuki. Dan ini sendiri juga cukup akurat membaca jalannya karena dia didukung oleh 2 modul ya. Karena kan ada beberapa mobil yang modulnya hanya berdasarkan visual saja gitu kan, kamera based ADAS. Sedangkan si Fronx ini dia nggak hanya mengandalkan kamera tapi juga mengandalkan millimeter wave radar yang ada di bagian depan. Jadi pada saat lagi posisi hujan ataupun mobil lagi kotor itu tetap bisa aman. Nah ini kalau kayak berhenti seperti ini, ya otomatis mesinnya akan mati ya karena dia punya idling stop yang bikin dia semakin irit lagi. Dan iya, di balik kemudi dari Suzuki si Fronx ini sudah memberikan kita sebuah nafas baru kalau bahwa Suzuki tuh kalau saja mereka niat ngedevelop mobil gitu ya, diberikan fitur yang mumpuni, teknologi yang mendukung, dan desain yang dari luar tuh kayak terlihat seperti global product gitu ya, nggak yang terlalu jaipur domestic market banget gitu. Dan gue kan keluarin statement yang mungkin agak sedikit kontroversial untuk menutup rasa berkendara kali ini gitu ya, sebelum gue pindah ke belakang. Ini mobil itu ngingetin gue sama mobil yang dulu pernah pakai di zaman-zaman SMA gue, yaitu Suzuki SX4. Kalau kata mak gue itu X-over ya. X-over gitu kan, karena bacanya crossover gitu. Dan itu adalah crossover pertama di Indonesia. Dan fiturnya yang cukup aja, tidak berlebihan tapi semuanya ada, itu semuanya bisa kalian temukan di Suzuki Fronx ini. Namun sekarang ditambah dengan teknologi mutakhir dari sistem ADAS Suzuki yang nice to have untuk model-model Suzuki ke depannya. Sekarang kita cobain duduk di baris 2 yuk. Kita dengerin komentar langsung dari mereka. Kalau ini sih udah bobo karena habis makan nasi 2 bakul. Jadi gulanya naik. Iya ya, ini dikit. Oke, beres mengemudi. Sekarang kita lanjut bahas soal bagasi dari si Suzuki Fronx. Untuk bukanya kalian bukan di sini seperti kalian mengira awalnya gitu ya. Tapi di bagian bawah sini ada tombol elektrik, tinggal kalian buka aja. Nah, bagasinya sendiri ini kapasitasnya walaupun bodi dia cukup compact gitu, lebih compact dibanding rivalnya yang kelas di atasnya maksudnya. Ini bagasinya justru bahkan lebih gede dari HRV. Dia bagasinya mencapai 308 liter. Jadi kalau bisa lihat di sini emang dalam banget. Ini sampai barang-barang di sini pun tidak terlihat gitu ya. Bahkan ini bisa kalian angkat lagi untuk nge-reveal. Ada space saver
tire di bagian dalamnya. Jadi kalau kalian kenapa-napa masih ada ban serepnya, nggak pakai kayak tire repair kit atau gitu-gitu. Dan kalian pun sudah dapat partial shelf ini sebagai bawaan. Jadi barang kalian nggak kelihatan dari luar pada saat kalian nyimpan di bagian dalam sini. Nah, partial shelf ini juga bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh, kalian sesimpel tinggal undo tali di atas ini, terus kalian tarik ke atas ini bisa langsung dilepas. Seperti ini. Dan jok baris keduanya tentunya masih bisa diturunkan dengan format 60/40. Jadi kalau kalian misalnya pengen turunin hanya satu karena kalian lagi bawa orang di bagian sebelah sini, itu pun juga bisa. Nah, walaupun dia memang nggak rata lantai, jadi masih ada hump sedikit di bagian depannya, tapi berhubung kapasitasnya besar, kita masih maafkan lah. Kan yang penting kan praktikalitas gitu kan. Jadi kalau soal bagasi, bisa dijamin Suzuki Fronx ini lebih lega dibandingkan rival-rival seharganya yang kelasnya race, WRV gitu-gitu. Ini jauh lebih lega. Bahkan dibandingkan rival di atasnya, ini masih lebih lega. Mengejutkan bukan? Walaupun ya irit dan juga lebih besar dibandingkan rival-rivalnya, namun gak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Kan itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki Fronx SGX. Seperti kita tahu, Fronx untuk tipe SGX seperti ini, dia kan mesinnya sudah K15C Smart Hybrid yang iritnya sudah terbukti gitu kan di bagian driving tadi. Nah, tapi anehnya, kuncinya dia nggak kayak mobil Smart Hybrid Suzuki lainnya yang punya pendaran biru di bagian sininya. Kalau kalian pernah lihat kunci R3 Smart Hybrid, XL7 Smart Hybrid, sampai Grand Vitara Smart Hybrid, dia kuncinya tuh beda dengan yang biasa karena kuncinya tuh ada biru-birunya. Tapi di Fronx ini, dari tipe yang bawah masih kunci putar sih. Dari tipe yang non hybrid sampai yang hybrid, kuncinya nggak ada biru-birunya. Sun visor depan untuk bagian pengemudi tidak ada kaca, itu hal yang sangat normal sekali. Tapi kalau sun visor depan sisi pengemudi itu bahkan nggak ada card holdernya, kalian jadi susah mau nyimpen kartu dimanapun itu gitu ya. Memang ada slot kecil di bagian bawah sini buat kalian nyimpen kartu misalnya, tapi ini finishingnya plastik, bukan karet. Jadi kalau kalian taruh di situ akan gelondangan gitu. Memang keren bahwa si Fronx ini punya kamera 360 yang kalian bisa puter-puter 3D-nya seperti ini. Tapi seperti Suzuki lainnya yang gue inget juga, ini kamera 360-nya pertama dia nggak bisa diputer secara manual. Jadi kalau kalian misalnya pengen 360 view itu kalian harus pencet play. Dan dia akan berputar dengan sendiri gitu ya. Nggak bisa diatur, mau bisa di pause sih, tapi nggak bisa mau atur sendiri itu nggak bisa. Kemudian ini sendiri juga di model 3D-nya dia nggak ada logo Suzuki-nya. Modelnya udah pakai Fronx, tapi nggak ada logo Suzuki. Nah, sebagai mobil yang terasa satu kelas di atasnya dibandingkan rival-rivalnya, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki Fronx Smart Hybrid. Untuk interior dari si Fronx ini, dia punya finishing warna yang menurut kita sangat menarik gitu ya. Selain dia hitam dengan coklat yang bikin dia terasa sangat mewah, trim-trimnya ini itu warna kayak smoke brass gitu. Kalau kalian pernah inget warna-warna yang ada di BMW yang di iX gitu ya, yang di bagian trim-trim window lainnya yang ada rada gold tapi lebih ke kuningan itu, ini tuh kayak gitu tapi dia lebih gelap kayak smoke brass. Gue belum menemukan finishing warna interior seperti ini di mobil-mobil terjangkau lainnya manapun. Navigasi dari Fronx ini kalau kalian misalnya konekin handphone kalian dan kalian bisa pakai Google Maps gitu ya, itu dia nggak hanya ngedisplay turn by turn-nya di sini, bahkan dia bisa ngedisplay turn by turn-nya di bagian MID-nya sini hingga sampai ke bagian head up display-nya di sini. Iya, jadi canggih gitu, kayak mobil-mobil Eropa yang kalau kalian misalnya navigasi nggak perlu ngeliat ke tengah lagi, kalian tetap di depan kalian udah siap turn by turn navigation di speedometer dan di head up display. Dan hal interesting yang terakhir pastinya adalah nama dari mobil ini. Iya, Fronx. Apaan sih Fronx gitu kan? Fronx itu merupakan singkatan dari Frontier Next. Jadi ibaratnya kayak mobil terbaru dari masa depannya Suzuki gitu. Awalnya nama Fronx ini tuh sebenarnya mau dikeluarkan di tahun sekitar 2015-an untuk mobil baru mereka. Tapi yang keluar di tahun itu malahan akhirnya Baleno. Nama Fronx ujung-ujungnya baru dipakai di mobil baru mereka di tahun 2023 kemarin. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys, sedikit fun review kita mengenai Suzuki Fronx tahun 2025. Iya, akhirnya kita bisa mereview secara lengkap untuk Suzuki Fronx ini gitu ya. Dan yang kita review tentunya tipe yang paling atas yaitu SGX Smart Hybrid. Karena mobil ini kan ditawarkan dengan 3 tipe. Ada tipe yang GL, yang kalau kalian nggak mau yang hybrid-hybridan juga masih ada, dan itu tetap irit dengan mesin K15B-nya gitu ya. Tapi untuk tipe GX dan SGX kan sudah ada Smart Hybrid dengan mesin baru K15C yang membuat dia
semakin irit lagi. Dan seperti yang gue bilang dari awal, mobil ini tuh kayak terasa seperti satu kelas di atasnya gitu ya. Karena walaupun di Indonesia mobil ini di pittingnya tuh lawan Toyota Race, Daihatsu Rocky, Honda WRV, Kia Sonet, Hyundai Venue, tapi padahal ini kan adalah sebuah Baleno Cross atau Baleno Hackers sebutannya gitulah ya. Dan kalau ini Baleno Cross, ya artinya lawannya harusnya Yaris Cross, bukan Reize dan kawan-kawan gitu. Jadi kalian beli mobil ini, itu seolah merasa seperti dapat mobil yang satu kelas di atas kompetitornya. Agak nggak adil, tapi dunia ini gak ada yang adil gitu ya. Tapi kalau kalian beli ini artinya dengan harga micro SUV, kalian bisa dampak compact SUV yang lebih besar dan pastinya lebih nyaman buat dipakai harian. Seperti itu. Jadi kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Suzuki Indonesia yang udah ngizinin kita untuk membawa Fronx ini all the way Media Drive sampai Bandung. Dan special thank you juga pastinya untuk Mas Wisnu dari Suzuki BIT MT. Yes, sekarang SBT sudah berubah menjadi BIT dan siap untuk memberikan kalian pelayanan yang lebih prima lagi dan pastinya promo yang lebih luar biasa juga. Kalau kalian tertarik untuk pembelian Fronx atau Suzuki apapun juga, kalian bisa kontak Mas Wisnu atau teman-teman kita di Suzuki BIT MT di Instagram sebelah sini, atau langsung kontak aja di bagian bawah sini. Atau kalau pengen langsung, cek aja kolom deskripsi di bawah, kita juga udah cantumin nomor kontak, bahkan link langsung ke WhatsApp-nya teman-teman kita di Suzuki BIT MT. Diskonnya terjamin pasti luar biasa. Bahkan Fronx ini juga sejak launching seperti kebiasaan Suzuki, dia juga sudah diskon, bahkan diskonnya sudah 2 digit. Jadi harusnya pokoknya cuan banget kalau kalian ngambil si Fronx ini, seperti itu. Jadi gimana kalian meraih si Suzuki Fronx? Silahkan kalian komen langsung di bawah, dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa gak kalian support kami? Subscribe ke YouTube channel kami Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk channel kami lah gue di sebelah sini. Super update dan informasi terbaru di dunia otomotif di Indonesia. Atau kita sekarang juga sudah punya website Le. Kalian bisa kunjungi di www.laknats.co.id. Linknya ada di bagian description box di bawah untuk kalian bisa tahu berita-berita terkini yang ada di otomotif Indonesia. Oke, sekian untuk si Suzuki Fronx SGX Smart Hybrid yang terbukti sangat irit, sangat nyaman, dan sangat value for money banget di kelas ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.